Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Nurma Sinta kembali bersua menjumpai Anda. Tentunya dengan informasi yang bermanfaat untuk kesehatan keluarga tercinta. Dimana lagi kalau bukan di Jogja Sehat. Nah, pemirsa Jogja Sehat dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita nantinya akan ngobrol dan juga kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sudah banyak terjadi di masyarakat kita, bahkan beberapa orang sudah mengalami begitu ya. Dan juga masih sering disalahpahami. Apa itu? Yaitu nyeri kepala. Dan pada kesempatan sore hari ini sudah kita hadirkan narasumber untuk Anda. Di studio ada Dr. Risito Sentrisia Darumurti, spesialis neurologi atau lebih dikenal sebagai dokter spesialis saraf. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Nurma. Apa kabar dokter? Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat, iya. Sehat dan bahagia gitu ya dok ya? Iya, Biar nanti menularkan vibes-nya untuk pemirsa dimanapun berada juga dokter. Amin. Oke, nah dokter berbicara terkait dengan tema kita pada sore hari ini yaitu terkait dengan nyeri kepala. Dan yang mau kita bahas nih nyeri kepala terkait dengan penyebabnya yang malah justru disebabkan oleh seringnya minum obat. Kok bisa sih dok gitu? Iya, oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini namanya adalah medication overuse headache. Itu adalah suatu nyeri kepala yang memang sering terjadi karena terlalu sering minum obat. Jadi obatnya obat apa? Adalah obat anti nyeri. Jadi obat yang digunakan secara akut ya, jadi secara sebentar gitu, maksudnya hanya untuk menghilangkan nyeri kepala. Jadi bukan yang bersifat mencegah, dia yang menghentikan nyeri kepala. Contohnya apa? Kalau yang sering dipakai di masyarakat, paracetamol, ibuprofen, natrium diklofenak, tapi juga bisa obat-obat yang lain yang mungkin bisa dengan resep dokter ya, misalnya opioid, golongan opioid misalnya tramadol atau mungkin beberapa yang lain barbiturat, sumatriptan seperti itu. Tapi intinya semua obat anti nyeri yang bertujuan untuk menghentikan nyeri kepala. Ini terjadinya pada pasien yang sudah ada nyeri kepala sebelumnya. Jadi nyeri kepalanya jenisnya apa? Bisa macam-macam, tapi biasanya nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer itu apa? Jadi nyeri kepala primer itu adalah nyeri kepala yang itu tidak ada kelainan di otaknya. Jadi nyeri kepala yang tipe tegang atau tension type headache, nyeri kepala migrain atau cluster headache. Jadi tidak ada kelainannya di otak, tapi nyeri kepala seperti itu. Karena pasiennya minum obat, sering-sering beli obat di warung atau di apotek beli sendiri, keseringan, nah kemudian bisa terjadi yang namanya medication overuse. Oke, nah ini kan agak unik gitu ya dok ya. Dan di masyarakat tentunya kalau misalnya kita tiba-tiba sakit kepala, terus kemudian pusing 7 keliling gitu ya dok ya. Nah itu kan pasti yang disarankan di masyarakat itu adalah ya udah minum obat yang ada gitu, yang ada di rumah gitu. Dan malah justru ketika bangun tidur bukannya sembuh atau bukannya malah reda gitu kan, tapi malah justru makin parah gitu. Berarti itu sebagai tanda-tanda gejala awalnya atau yang seperti apa dokter? Oke, jadi kalau untuk medication overuse headache ini sendiri memang ada kriterianya. Jadi kriterianya itu adalah 15 kali serangan dalam 1 bulan. Kemudian itu sebelumnya dia sudah ada nyeri kepalanya gitu, ada nyeri kepala yang lain. Kemudian nyeri kepala yang dirasakan saat ini itu memberat, baik dari segi memberat bisa dari segi intensitas maupun dari frekuensi, jadi frekuensi kekambuhan ataupun dari durasi. Jadi selama kekambuhan bisa jadi lebih lama, yang itu berhubungan sama minum obatnya. Jadi semakin sering minum obat, semakin sering kumat gitu. Jadi ada kriterianya seperti itu. Jadi maaf nih dok, berarti sejenis seperti kecanduan atau? Seperti kecanduan, iya. Jadi memang dia mirip-mirip kecanduan, cuman mungkin agak beda sedikit ya, karena kalau kecanduan itu kan konotasinya kayak apa ya, jadi memang ada jenis-jenis obat tertentu seperti napsa gitu ya yang memang dia menyebabkan ini, tapi kalau yang ini pakai obat biasa, memang efeknya, dampaknya dalam tanda kutip sakaunya memang tidak seperti kalau orang pakai napsa gitu ya, badannya sakit semua, tapi di sini dalam tanda kutip kecanduannya memang dulu namanya medication ya,
kalau saya agak lupa, tapi memang judulnya nama nyeri kepalanya itu dulunya nyeri kepala yang seperti kecanduan itu disebabkannya karena obat-obat yang sebetulnya sering kita jumpai juga. Cuman itu, oh ya satu lagi, obatnya ini masing-masing jenis obat itu ada batasannya ya, jadi ada batasannya minimal berapa kali dipakai. Jadi kalau obat-obatnya seperti opioid yang tadi tramadol, kemudian triptan itu 10 kali dalam diminum lebih dari 10 kali dalam 1 bulan. Sedangkan kalau untuk yang paracetamol atau ibuprofen itu 15 kali. Oh, oke. Ya, jadi. Tapi kalau misalnya nih dok, baru pertama pusing, nyeri kepala, terus kemudian minum obat yang ada di warung misalnya gitu ya dok ya, karena kan pemirsa nih siapa yang juga kalau lagi pusing lagi stres ya nyeri dan itu langsung buru-buru beli obat di warung, mungkin di supermarket begitu kan dok, terus tiba-tiba malah ngerasanya makin parah itu apakah juga udah menuju ke gejala yang nantinya parah atau perlu di stop? Jadi sebetulnya tadi sekali lagi memang kita lihat dulu ya, karena tadi ada syaratnya. Nyeri kepalanya harus minimal 15 episode dulu 1 bulan. Jadi karena memang nyeri kepala jadi kalau baru 1 episode belum bisa dikatakan. Belum bisa, iya. Jadi memang ini nyeri kepala itu ini ya, kayaknya sesuatu yang umum banget nih kita temuin, tapi sebetulnya dia kompleks banget. Bahkan dulu kalau guru saya bilang, dan memang kalau kita lihat ya di kriteria namanya International Classification of Headache Disorder, itu dia nyeri kepala tuh bisa sampai 300 gitu. Jadi nyeri kepala ada macam-macam, dan untuk membantu penegakannya kita memang salah satunya pakai kriteria diagnosis. Kalau pada kasus ini kriteria diagnosisnya itu minimal 15 kali serangan, kemudian sudah ada riwayat nyeri kepala sebelumnya, kemudian ada minum obatnya itu tadi ada berapa kali dalam 1 bulan tadi kalau tidak salah. Jadi mungkin boleh saya tampilkan berapa kalinya? Boleh dok. Ya. Jadi ini tadi sudah saya siapkan ya, mohon maaf. Ini sebentar. Yang ini. Ya. Yang ini ya. Oh, ya. Jadi kalau untuk yang non-opioid tadi yang seperti saya sampaikan, misalnya seperti yang mudah ditemui acetaminophen itu paracetamol ya. Kemudian NSAID itu contohnya yang tadi mudah ditemui ibuprofen, asam mefenamat, natrium diklofenak gitu. Itu syarat dia bisa memicu medication overuse headache ini jika digunakan lebih dari 15 hari dalam 1 bulan. Makanya tadi salah satunya kriterianya adalah nyeri kepalanya harus minimal 15 kali episode. 15 episode. 15 serangan dalam sebulan. Kalau yang kombinasi dengan kafein, misalnya kan kadang-kadang kita ada tuh paracetamol ditambah kafein gitu ya, itu penggunaannya lebih dari 10 hari dalam sebulan. Kemudian itu sama juga dengan kalau yang lain ya, misalnya golongan yang opioid tadi seperti tramadol gitu, triptan, ini sumatriptan, tapi jarang ya kalau sumatriptan saya pernah nyari di apotek di Jogja itu jarang sekali yang jual, atau kalau obatnya kombinasi, jadi misalnya paracetamol dikombinasikan dengan tramadol misalnya, itu semuanya kalau dipakai lebih dari 10 hari dalam sebulan. Tapi kalau yang obat yang mungkin yang masyarakat yang kita garis bawahnya yang ini ya, karena yang mudah diakses masyarakat yang ini, yang acetaminophen atau paracetamol tadi, ibuprofen, natrium diklofenak gitu. Oke, nah dokter ini menarik banget. Kalau semisal nih dok, pemirsa di rumah ataupun siapapun nih dok sudah pernah mengalami gejala ini atau misalnya sering minum obat sakit kepala yang ada di warung, terus kemudian tadi ada dokter sempat menyebutkan ada yang di mix juga ya dok ya? Iya, ada yang di mix. Di mix dengan kafein misalnya gitu kan. Nah itu bisa nggak dok untuk minimalisir atau mungkin bisa di stop dan secara langsung gitu supaya tidak terjadi gejala-gejala yang lain gitu? Oke, jadi ini memang sesuatu yang tadi sekali lagi saya bilang kalau jadi intinya kan gini, kenapa seseorang itu pas nyeri kepala terus habis itu minum obat keseringan ini karena pengen nyeri kepalanya hilang gitu. Cuman problemnya seringkali kita terapinya itu kan kadang ini ya, mungkin ngerasa intensitas nyeri kepalanya tidak terlalu tinggi, jadinya ya udah beli obat di warung aja gitu bolak-balik. Nah ternyata sebetulnya kenapa kok bisa terjadi medication overuse headache ini karena keseringan minum obat, itu artinya
bahwa nyeri kepala yang mendasari, nyeri kepala yang pertama itu dia belum teratasi dengan betul. Jadi memang kalau sudah keseringan nyeri kepala, baiknya memang periksa ke dokter ya, mau ke dokter umum ataupun ke dokter syaraf boleh, karena supaya diberikan obat untuk mencegah kekambuhan. Salah satunya itu sebetulnya. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini gimana? Kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini memang tadi salah satunya memang karena ini termasuk nyeri kepala yang kompleks, itu harus kalau bisa kerjasama dengan dokter, konsultasi dengan dokter. Obat-obat apa yang bisa diberikan, yang bisa mencegah kekambuhannya. Kemudian memang karena namanya medication overuse, karena keseringan, jadi obatnya itu adalah mengurangi minum obat anti nyeri yang memicu. Gitu. Jadi misalnya kalau tadinya karena keseringan minum paracetamol, otomatis kita kurangi frekuensi minum paracetamolnya. Kalau keseringan minum tramadol misalnya, kita kurangin minum tramadolnya. Tapi itu memang sebaiknya dengan konsultasi ke dokter, karena kalau dihentikan nanti bisa ada pasien keluhannya. Ada efek yang lain juga, Dok? Efeknya adalah nyeri kepalanya jadi kumat nih, gitu. Karena kan tadi seperti yang saya sampaikan, jadi nyeri medication overuse headache ini terjadi pada pasien yang sebelumnya sudah punya sering nyeri kepala nih. Nah, nyeri kepalanya ini tidak teratasi dengan benar, dia bolak-balik minum obat, jadi medication overuse headache. Nah, memang nanti kalau tiba-tiba dihentikan, tiba-tiba diturunkan dosisnya, kadang pasien merasa tidak nyaman karena nyeri kepalanya kambuh, baik yang dari medication overuse headache-nya itu sendiri ataupun yang dari nyeri kepala yang sebelumnya. Seperti itu, makanya sebaiknya konsultasi dengan dokter, karena nanti dokter bisa memberikan obat untuk mencegah kekambuhan. Yang itu memang biasanya harus pakai resep dokter seperti itu. Oke, memang sebaiknya itu kalau minum obat ketika pusing, nyeri kepala itu langsung ke dokter ya, Dok ya? Kalau sudah bolak-balik gitu ya, sebaiknya. Kalau udah kayak 5 hari ke atas kok minum obat masih nggak ada perbaikan, kumat-kumatan, periksakan ke dokter gitu. Karena kan kadang kalau yang namanya pusing itu kan hilang timbul ya, Dok ya. Misalnya ketika capek atau lagi demam, pusing, minum paracetamol, terus besoknya udah reda, tiba-tiba nanti ketika udah mulai beraktivitas lagi, muncul lagi, nanti minumnya itu lagi, kan gitu, Dok, kebanyakan dari iya, makanya tadi saya bilang kalau hanya 1-2 kali, atau misalnya ada ya yang lain yang misalnya kayak pas batuk pilek, mungkin kita nggak perlu terlalu khawatir itu suatu medication overuse headache, karena tadi terjadinya masih di bawah 15 episode dalam 1 bulan. Tapi kalau sudah udah mepet-mepet nih, kan tadi kalau bisa minumnya nggak lebih dari 15 hari ya tadi itu. Kalau udah kayak memasuki 5-7 hari masih nggak membaik, nah periksakan ke dokter supaya tadi kalau misalnya memang ada pemicu, misalnya kok batuk pilek, ya batuk pileknya jangan-jangan ini butuh antibiotik gitu ya. Jadi kita obatin sampai tuntas, atau ya tadi kita cari lebih lanjut, jangan-jangan nyeri kepalanya ini ada problem yang lain gitu. Misalnya problemnya bisa juga kan, Dok, orang pusing terus nyeri kepala itu karena stres ya, Dok ya? Oh bisa. Jadi kan kadang stres yang berlebihan, kurang tidur, kecapean, bisa juga terserang pusing, kemudian sakitnya itu yang benar-benar nyut-nyutan, bahkan sampai 7 keliling gitu ya, Dok ya. Terus solusinya itu pastinya obat yang ada di rumah. Nah itu supaya bisa membedakan nih, Dok, antara sakit pusing yang benar-benar pusing nyeri kepala yang memang disebabkan oleh MOH ya, Dok ya? MOH kita sebutnya. Atau yang pusing karena stres tuh gimana, Dok? Jadi gini, kalau namanya tadi sekali lagi kalau MOH kita tetap lihat kriteria diagnosisnya ya, berapa kali per bulan, dan dia harus ada nih berapa kali episode per bulan itu dia diperberat atau menjadi lebih sering gara-gara minum obat. Itu kalau MOH memang itu. Tapi kalau misalnya nyeri kepala dia dipicu karena stres, bisa jadi nyeri kepala yang dipicu karena stresnya ini bukan MOH-nya itu, tapi nyeri kepala yang sebelumnya MOH-nya ini. Tadi kan salah satunya contohnya adalah nyeri kepala tipe tegang. Misalnya nyeri kepala tipe tegang itu memang dalam tanda kutip agak khas kalau stres memang bisa muncul gitu. Karena kalau stres salah satunya tanpa kita sadari badan tegang semuanya, leher tegang semuanya, kepala belakang sini sering banget tuh sakit, leher belakang sini sakit karena nahan stresnya itu ya.
Jadi memang salah satu strategi untuk mengurangi nyeri kepala itu adalah mengendalikan stres. Termasuk diantaranya di sini itu juga termasuk strategi untuk mengendalikan MOH ini. Jadi MOH itu nanti strateginya selain memberikan obat ya, jadi nggak minum obat terus nih. Jadi memang kalau saya biasanya pasien datang ke saya ya, setelah saya pastikan nih memang nggak ada yang ini, saya biasanya sampaikan sama pasien, ada pemicunya enggak, misalnya tadi contohnya stres, tapi bisa juga pasien misalnya mungkin ngerasa sebenarnya kalau stres banget sih enggak dok, tapi kurang tidur misalnya. Sering begadang misalnya. Iya, jadi misalnya kalau yang kadang-kadang ada yang pasien suka jualan tuh dari jam 4 pagi atau tidurnya jam 12 malam, tapi jam 3 pagi udah bangun. Jadi udah kedubrak-dubruk gitu ya dok. Kedubrak, jadinya itu ya saya edukasi memang. Tadi supaya tidak jadi tergantung terus sama obat, gaya hidupnya juga harus diperbaiki, baik dari segi istirahatnya dicukupkan, stresnya dikendalikan, kemudian yang lain bisa juga dengan gaya hidup sehat, karena gaya hidup sehat seperti olahraga itu dia akan menghasilkan endorfin. Endorfin itu adalah dalam tanda kutip morfin alami. Morfin kita tahu dia adalah penghilang nyeri, jadinya ketika ada endorfin yang terproduksi, itu kita bisa mengurangi stres dan juga mengurangi rasa-rasa nyeri itu yang kalau pas stres kan badannya kadang sakit semua. Nah, itu juga bisa dikurangi. Oke, mungkin ada satu lagi tuh dok. Boleh. Untuk mengurangi stres ya, kalau untuk di sekitar kita nih dok. Yang merah-merah dok. Yang merah-merah, oh iya. Mungkin bisa jadi untuk jadi solusi juga ya dok ya. Yang gambarnya Soekarno-Hatta dok. Kalau itu ya biru merah gitu ya. Iya betul. Oke dokter, nah tadi kan perbedaan pusing karena stres dan juga pusing karena MOH ya dok ya. Nah mungkin dari masyarakat kita juga, dari pemirsa dimanapun berada juga, mungkin ada yang masih belum bisa beda ini dok, nyeri kepala, sakit kepala karena stres, ini karena tadi MOH, atau mungkin yang sering dialami oleh masyarakat tuh pasti kalau yang identik dengan pusing adalah vertigo, dokter. Oh iya. Nah, itu seperti apa, dokter? Membedakannya ya. Jadi kalau memang ini salah satu tuh kalau mungkin adik-adik yang jaga IGD kalau di rumah sakit saya itu saya suka kadang kalau mereka lapor ke saya bilang pasiennya pusing, pasti saya marahin. Jangan pusing nih. Kalau pusing bahasa orang awam gitu ya. Karena orang awam selalu bilangnya pusing gitu. Menyamakan antara pusing itu untuk orang awam sama nyeri kepala dan pusing berputar gitu. Tapi kalau vertigo itu gejalanya adalah pusing berputar. Pusing berputarnya vertigo itu dia yang berputar adalah ruangannya, itu true vertigo ya. Jadi vertigo beneran nih gitu. Karena ada misalnya pusing berputar dirasakan sama pasiennya misalnya dianya yang mau jatuh, jadi dianya yang rasanya goyang-goyang gitu, atau kadang ada juga yang melaporkan itu yang kadang-kadang disalahpahami. Kalau bukan disalahpahami sih, cuma maksudnya mungkin sama masyarakat itu dianggap vertigo gitu. Itu adalah ketika misalnya jalan kayak mau jatuh gitu, jadi jalannya nggak seimbang, itu bukan vertigo. Kalau vertigo memang dia bisa bikin juga rasanya jadi nggak seimbang jalannya, namanya ruangan yang muter-muter ya gitu. Tapi dia esensinya adalah rasa pusing berputar, di mana dunianya terasa spinning gitu, jadi terasa berputar dunianya. Kalau kayak mungkin pernah nonton Titanic ya, kayak Jack and Rose gitu muter, nah kayak gitu. Itu kalau vertigo ya dok ya. Itu berarti bukan hanya orangnya yang terlihat muter, tapi juga berasa dunia ini serasa berputar. Tapi memang dunia berputar dok. Iya betul, cuman kita nggak ngerasain. Seperti roda ya dok ya, berputar betul, jadi lama-lama puyeng juga gitu ya. Nah kita juga ingetin pemirsa juga, nanti yang punya unek-unek ataupun punya pengalaman atau yang pengen curhat sama dokter nih ya terkait dengan apa sih itu nyeri kepala, vertigo dan lain sebagainya. Yang penting bukan dalam tanda kutip atau di garis bawahin bukan karena puyeng karena nggak punya duit ya dok ya. Kadang saya bercanda begitu juga sama pasien saya. Nanti bisa dikonsultasikan juga sama dokter atau mungkin bertanya-tanya terkait apa pengalamannya atau apa yang sedang dirasakan oleh pemirsa. Nah tentunya bisa lewat interaktif di kami melalui nomor telepon di 0274 580 800. Dan kami tunggu juga untuk kehadiran dari pemirsa lewat telepon untuk berinteraksi sama kita-kita yang ada di sini. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Jogja Sehat.
Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jogja Sehat dan juga masih dengan tema nyeri kepala. Kami juga mengajak Anda untuk dapat berinteraksi dengan kami tentunya melalui 02745800800. Anda bisa bertanya-tanya atau curhat nih dengan dokter spesialis saraf. Mumpung tema kita pada sore hari ini adalah terkait dengan nyeri kepala. Mungkin ada yang pernah mengalami vertigo, pernah mengalami yang namanya sakit kepala yang berlebihan. Nah, silahkan untuk bisa ditanyakan ya dok ya terkait dengan nyeri kepala. Nah dokter, tadi dokter sempat menyebutkan juga bahwasanya selain mengurangi obat nih dok untuk menghindari atau untuk bisa minimalisir ke arah yang warning tadi ya dok ya, ke nyeri kepala itu bisa untuk olahraga, kemudian mengurangi stres, terus tidur yang cukup, makanan-makanan tertentu gitu ya dok ya. Nah mungkin misalnya ada nih dok beberapa orang yang memang pekerjaannya itu numpuk, pekerjaannya itu memang betul-betul yang padat merayap gitu ya dok ya, yang kalau tiap hari itu tidak mengkonsumsi obat atau vitamin yang badannya akan sakit-sakit dan capek gitu. Nah itu solusinya bagaimana dok? Oke, jadi tadi sekali lagi seperti yang saya sebutkan, kalau medication overuse headache ini dia dipicunya adalah oleh obat nyeri ya. Jadi kalau untuk vitamin itu tidak terlalu masalah, boleh bisa untuk tadi ya karena kan ujung-ujungnya gaya hidup sehat salah satunya makan buah, makan sayur isinya vitamin, mineral gitu ya. Jadi nggak terlalu masalah kalau vitamin dia tidak memicu. Bahkan obat-obat yang sifatnya mencegah nyeri kepala, karena ada obat nyeri itu ada yang sifatnya menghentikan nyeri kepala dan ada yang sifatnya mencegah biar nggak kambuh nyeri kepalanya. Oke, berarti ini dua hal yang berbeda ya dok jenis ya? Obatnya berbeda. Itu juga sebenarnya tidak memicu, tidak ini. Cuma yang di sini yang menyebabkan MOH itu adalah yang obat yang menghentikan nyeri kepala gitu. Jadi tidak terlalu masalah. Cuma memang tadi salah satu pada pasien yang mungkin sudah terlanjur terjadi MOH atau bahkan yang hanya nyeri kepala aja ya, selama jenis nyeri kepalanya itu masih yang nyeri kepala primer, tidak ada kelainan di otak seperti itu memang harus tadi harus diatur hidupnya gitu. Jadi dalam tanda kutip diatur pola hidupnya, karena sekali lagi yang selalu saya tegaskan juga kepada pasien saya terutama untuk problem nyeri ya, selama itu bukan sesuatu yang memang ada kelainan di badannya, saya selalu mengingatkan bahwa kita kalau mau sembuh, kita kalau mau sehat, mau keluhannya hilang terutama yang berkaitan dengan nyeri itu kita tidak bisa kalau hanya mengandalkan dari obat saja. Kita harus ada perubahan gaya hidup ya. Jadi memang kalau misalnya kadang-kadang ini agak sedikit keluar topik. Cuma misalnya kalau ada beberapa pasien saya kadang ada yang suka kesemutan tuh di tangan sini karena dia misalnya sehari-hari sering masak dengan cara ngulek gitu. Nah itu biasanya nanti saya minta ya mungkin ini harus istirahat dulu, nanti selama sampai sembuh nanti mungkin pakai yang blender dulu, misalnya bumbunya di blender dulu, atau ada yang membantu mengulekkan kalau misalnya rasanya nggak mantep kalau misalnya pakai blender gitu. Mau tidak mau memang harus ada kompromi, harus ada perubahan gaya hidup, karena memang kita kalau sehat nggak bisa kalau cuma ngandelin obat aja. Berarti memang dimulai dari diri sendiri berarti ya dok ya? Jadi kalau misalnya emang sering lembur ya memang sih, saya pun sering lembur gitu ya, jadi kadang-kadang aduh ngomong kayak gini ternyata sayanya juga sering tidur malam gitu, tapi itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain mungkin bisa ya otomatis kalau kerjaannya harus dibawa ke rumah misalnya, kita cicil, kita sistemnya cicil, jangan tiba-tiba ditumpuk semua di akhir, tertunda-tunda, ketumpuk semua di akhir seperti itu ya. Semua orang yang paling ngerti kita diri sendiri ya gitu. Jadi yang paling ngerti gimana mau ngaturnya diri sendiri. Tapi emang mau tidak mau perubahan gaya hidup itu penting. Gitu. Terus mungkin sedikit yang mungkin bisa saya tambahkan, tadi kita akan disebutkan ada kafein ya, gitu. Kalau zaman sekarang nih yang pada suka kan apalagi yang muda-muda nih ya, ngopi itu, yang nggak usah yang muda-muda, kadang yang tua-tua pun suka, yang udah lanjut bukan lanjut usia, yang middle age gitu ya. Jadi itu suka ngopi karena emang trennya sekarang ngopi. Itu tadi kafein termasuk salah satu yang dia bisa memicu MOH ini kalau keseringan, dan
satu lagi juga dia kalau pada pasien yang kurang tidur itu kadang kalau minumnya kemepetan jam tidur nih, jadi minumnya itu udah di atas jam 4 sore, itu jadi nggak bisa tidur lah. Sedangkan kurang mepet jadi nggak bisa tidur. Oke, dokter, sepertinya sudah ada yang berinteraksi dengan kita. Ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, dengan Halo? Ya, halo, dengan Ibu siapa? Dari mana, Ibu? Oh, halo, dengan Ibu Susi di Karangkajen. Oke. Ibu Surti ya dari dokter. Usia saya 61 tahun. Susi. Oh ya, Ibu Susi dari Karangkajen. Iya, monggo Ibu, silahkan dilanjut. Iya. Mau tanya dokter. Iya. Usia saya 61 tahun. Usia saya 61 tahun. Pipi saya tuh 74, tapi tinggi saya 154. Oke. Itu keluhan saya, tensi saya sih normal dokter. Cuman kok kenapa ya di kepala itu sering semutan. Oke, sering merasa kesemutan di bagian kepala gitu ya Ibu ya? Iya. Iya, sering gitu. Itu apa ya dokter? Kalau kolesterol saya juga normal. Oke, baik. Sudah Ibu? Ya, mungkin bisa langsung dijawab dengan dokter. Tadi Bu Susi ya dari Karangkajen. Tadi ada keluhan bahwasanya sering ngerasa di kepala itu kesemutan gitu dokter. Padahal kolesterolnya itu normal. Nah, itu kira-kira disebabkan oleh apa dan bagaimana nanti untuk solusinya? Ya, jadi sebetulnya memang saya kalau untuk kasus seperti ini sebetulnya saya akan membutuhkan beberapa informasi lebih lanjut ya, cuma mungkin yang bisa saya bahas sedikit di sini. Kesemutan pada kepala itu pertama yang harus saya tahu dulu lokasinya di mana gitu, karena di kepala itu syaraf yang paling besar yang sebetulnya juga berkaitan dengan nyeri kepala itu ada syaraf nomor 5. Itu memang seringkali pada pasien-pasien misalnya yang habis cabut gigi atau yang mungkin nggak harus cabut gigi, misalnya habis ya ada kadang-kadang mungkin ada yang cacar, cangkrangan kalau kita apa sih herpes ya kalau kita bilangnya ya, herpes, dompo kalau orang Jawa bilangnya. Itu kadang misalnya kena di muka gitu. Kadang-kadang dia bisa menyisakan merusak syaraf yang nomor 5 tadi, kemudian itu menyebabkan rasa kesemutan pada area wajah dan kepala gitu. Tapi memang harus dilihat juga tadi sekali lagi posisinya di mana nih. Misal kalau di belakang kepala bisa jadi juga disebabkan karena ada jepitan di leher sebetulnya. Jadi itu bisa juga menyebabkan rasa kesemutan karena kalau ada kesemutan memang bisa dua ya. Yang paling sering adalah karena ada iritasi syaraf, tapi juga memang kadang-kadang peredaran darah yang tidak lancar kayak kalau kita habis sila gitu kelamaan terus habis itu berdiri atau pas mau berdiri kakinya rasanya kesemutan gitu. Itu karena peredaran darah yang nggak lancar. Tapi tadi kan tensi normal ya, kemudian kolesterol juga bagus. Jadi kalau menurut saya mungkin memang ada problem di syarafnya. Entah dia itu tadi yang karena iritasi syaraf nomor 5, karena tadi mungkin habis cabut gigi, atau mungkin nggak selalu karena cabut gigi, mungkin karena ada yang lain gitu. Kayak salah satunya herpes juga atau jepitan di leher. Seperti itu. Tapi nanti memang sebaiknya kalau itu sering terjadi, ibu sebaiknya periksa ke dokter, karena tadi sekali lagi kalau hanya dari keluhan utama saja memang kita nggak bisa spesifik ya mendiagnosis ini apa, harus dilihat lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan juga untuk memastikan sebabnya apa. Jadi tadi karena jepitan di leher, kemudian herpes. Ya. Kalau jerawat beda ya dok ya? Kalau jerawat rasanya kan kayak kemeng gitu ya, kalau jerawat itu nggak hilang-hilang, pengennya mencet aja. Apalagi gitu ya. Kalau yang di dahi ya dok ya? Iya bener ya, aduh udah banget tuh. Kadang juga kalau misalnya pakai ikat rambut yang terlalu kencang, itu kadang kayak ngerasa kepala tuh jadi kebas, terus apa ya dok? Bukan kebas tapi lebih ke
kayak ketarik. Ya, ketarik terus kayak jadi nggak ada rasanya. Berarti itu bisa juga jadi ini ya penyebabnya. Bisa. Apa namanya, karena kemudian kan peredaran darahnya kurang lancar tadi ya, jadinya rasanya kesemutan, atau ya jadi tegang, jadi nyeri kepala tipe tegang karena kulit kepalanya ketarik. Kulit kepala, kemudian ototnya agak ketarik juga, yang otot yang di bawah permukaan lapisan kulit itu ketarik, jadinya bikin nyeri kepala sama bikin rasanya kebas. Kalau misalnya ngerasa kebasnya itu misalnya pas bangun tidur gitu dokter, itu apa bisa disebabkan oleh posisi bantal, posisi tidur? Bisa banget. Jadi kalau saya biasanya kadang kalau pasien, terutama biasanya tadi sekali lagi salah satu informasi yang sebetulnya saya perlukan adalah lokasi kesemutannya ya. Jadi kalau lokasi kesemutannya yang di belakang, di dekat leher, itu salah satu pertanyaan yang sering saya tanyakan. Misalnya kan kadang-kadang pasien bilang, saya tanya aktivitasnya apa, ibu rumah tangga biasa dok gitu. Pertanyaan berikutnya biasanya kalau saya, apakah sering kalau zaman sekarang pegang HP, jadi terlalu lama begini-begini tuh gitu, jadi terlalu lama menahan pada satu sisi, karena itu juga resiko ada, bisa juga jadi jepitan walaupun lebih ke ini ya, biasanya lebih ke arah nyerinya biasanya karena ototnya sakit, atau tadi tidurnya berapa bantalnya gitu, jadi tidurnya nyaman apa tidak gitu, karena tidur yang tidak nyaman selain bikin ototnya juga problem gitu, kadang bangun tidur tengeng gitu ya, itu bisa juga memang dia salah satunya adalah peredaran darah jadi nggak lancar, peredaran darah yang di area kepala jadi nggak lancar, makanya kadang ada beberapa selama ini ya, maksudnya selama sudah kita pastikan ketika periksa ke dokter sudah kita pastikan tidak ada kemungkinan mengarah ke kelainan di otak, itu kalau pas bangun tidur kok nyeri kepala, biasanya pasien yang muda ya, itu kita pastikan dulu ini tidurnya gimana, tidurnya baik apa tidak, bantalnya ketinggian apa tidak, bantalnya keempukan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau kayak bantal hotel tuh yang empuk, yang tebel, empuk banget, nah itu kadang juga bisa memicu. Atau justru nggak pakai bantal juga? Oh iya betul, nggak pakai bantal, iya. Kadang ada darah nggak lancar gitu. Iya, karena sebetulnya kalau tidur kita mau ergonomis, memang posisi kepala itu harusnya sejajar sama badan nih, jadi tetap ada alasnya gitu. Cuman memang jangan ketebelan. Ya, baik. Terima kasih tadi Bu Susi atas pertanyaannya. Kalau misalnya masih ada keluhan yang lebih lanjut, bisa hubungi dokter atau bisa juga langsung periksa ke rumah sakit terdekat begitu. Dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Jogja Sehat. Pemirsa Jogja Sehat, Anda masih bersama kami tentunya di Jogja Sehat dan juga masih dengan tema nyeri kepala. Nah, tadi dokter juga sudah menjelaskan terkait dengan apa itu penyebabnya, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan, dan salah satunya adalah pola hidup sehat yang perlu kita pegang sehingga kita bisa terhindar, bahkan bisa menjadi salah satu solusi kita agar tidak berkelanjutan nyeri kepala. Nah, untuk itu pemirsa, kami juga mengundang Anda, kami juga masih mengundang Anda untuk bisa dapat berinteraksi dengan kami tentunya melalui 02745800800. Anda bisa bertanya, berkonsultasi juga dengan dokter terkait dengan pengalaman Anda ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nyeri kepala. Oke, dokter, terkait dengan MOH ya dok ya, kita masih berbicara terkait dengan MOH, kira-kira MOH ini bisa sembuh total gitu atau tidak dokter? Oke, sebetulnya bisa ya, bisa sembuh. Jadi lebih dari, saya agak lupa angkanya ya, cuman sebagian besar pasien yang ini kan memang sering terjadinya pada pasien yang migrain, paling sering pada migrain ya. Yang nomor 2 pada tadi yang nyeri kepala tipe tegang, itu sebagian besar pasien dengan migrain atau tension type headache yang mengalami MOH dan kita turunkan obatnya, baik kita stop ataupun kita kurangi dosisnya, itu bisa membaik sebetulnya. Mereka melaporkan ada perbaikan, tapi memang butuh waktu. Jadi kalau ya ini memang tergantung pasiennya ya, karena menurut penelitian ternyata MOH ini dia juga ada kayak gen-gen yang ternyata berkaitan dengan apakah seseorang ini punya resiko lebih tinggi kena MOH apa tidak gitu. Jadi ada secara genetik ada juga. Tapi kan kalau genetik kita repot banget ya, mau periksa itu di sini juga belum banyak tersedia. Itu bisa sembuh atau tidak. Tadi biasanya
bisa tadi sebagian besar mereka melaporkan perbaikan gitu, tapi memang butuh waktu. Jadi biasanya perbaikan itu baru bisa kelihatan 2-6 bulan sejak obat kita turunkan atau kita hentikan gitu. Nah, itu sebabnya tadi saya tekankan bahwa kalau memang seseorang mengalami MOH itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter supaya diberikan obat untuk mencegah kekambuhan nyeri kepalanya selama masa transisi, selama proses nurunin dosis obatnya tadi gitu, karena ya biar nggak kumat, biar bisa juga tadi selain dikasih obat buat mencegah kekambuhan juga bisa dikasih terapi-terapi tambahan seperti terapi relaksasi atau mungkin kalau dengan psikolog atau dengan dokter spesialis kejiwaan ya. Jadi kalau zaman dulu kan orang kalau ke dokter jiwa kan, oh ini nih gila nih gitu. Enggak, padahal enggak banget ya. Zaman sekarang kita sudah lebih concern sama mental health gitu. Mereka bisa melakukan namanya kognitif behavior therapy gitu. Jadi bisa itu untuk salah satunya memanage stres, untuk membantu pasien punya coping mechanism. Jadi mekanisme untuk mengendalikan stres atau ketika ada kecemasan segala macam bisa dikendalikan seperti itu. Itu juga bisa membantu mengurangi kekambuhan nyeri kepalanya ini. Jadi kalau kita rileks, insya Allah bisa lebih. Oke, nah ini menarik dokter, dari tadi kan kita hanya ngobrolin terkait dengan ini pasien yang MOH dan ini vertigo, ini untuk membedakan itu ya dok ya. Biasanya dokter itu untuk mendiagnosa pasien yang memang ini tuh betul-betul positif MOH gitu, itu perlu cek lab seperti untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang lain, atau hanya bisa dokter lihat nih dari ciri-cirinya yang sering pusing, kemudian sering mengkonsumsi obat yang udah 15 episode bahkan lebih gitu dokter. Nah, seperti apa dokter? Jadi pertama memang MOH sendiri itu penegakan diagnosisnya adalah dengan kriteria diagnosis tadi ya. Jadi memang dia sesuai ada kriteria-kriterianya itu. Cuma memang di sini mungkin yang agak penting saya sampaikan adalah ada beberapa tanda bahaya. Kalau misalnya nyeri kepala itu kita sebagai dokter terutama ya perlu pikirkan mungkin ada penyebab yang lain yang kita harus lacak dulu nih, ini beneran dia nyeri kepalanya nggak ada kaitannya sama di otak atau ada sesuatu. Karena tadi kan kalau MOH itu kan dia 15 kali dalam sebulan gitu ya kan, kelihatannya kayak sering banget nih gitu. Nah, gimana sih kalau dari kita, biasanya kalau kita yang perlu kita perhatikan untuk melihat apakah ini kira-kira nyeri kepala yang berat karena ada sesuatu di otak atau enggak, itu ada beberapa tandanya sebenarnya. Kita bisa lihat di sini. Itu sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini ada beberapa, sebenarnya singkatannya ada lebih panjang dari ini karena kalau kita biasanya P-nya ada 4 gitu. Cuman mungkin kalau yang untuk masyarakat tahu, ini yang pertama adalah S, itu systemic sign and symptom. Maksudnya apa? Jadi dia ada gejala lain selain nyeri kepalanya. Misalnya demam nggak turun-turun dengan nyeri kepala yang cukup hebat gitu, demamnya nggak turun-turun, atau mungkin ada yang lain pakai muntah-muntah gitu segala macam, itu hati-hati. Kemudian yang kedua neurologic symptom. Neurologic symptom maksudnya seperti apa? Jadi itu gejala yang berkaitan sama kerusakan syaraf, terutama yang berkaitan dengan fungsi ya. Jadi fungsi itu gimana? Fungsi itu yang kaitannya sama gerakan, sama berpikir gitu. Jadi misalnya kok pasiennya jadi marah-marah, tiba-tiba yang tadinya kalem gitu, ibunya sabar atau gimana, sekarang kok tiba-tiba kepribadiannya berubah, atau ada misalnya kok lumpuh separuh badan misalnya, itu kita perlu hati-hati. Kemudian onset ini kalau bahasa Indonesianya awitan ya, jadi kapan nyeri kepalanya dimulai gitu. Kalau nyeri kepalanya, jadi yang harus diperhatikan yang bahaya itu ada 2. Nyeri kepala yang tiba-tiba banget, tiba-tiba berat gitu ya, jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak kesambar gedek gitu. Nah itu kita harus hati-hati karena bisa menandakan adanya suatu pecah pembuluh darah, tapi bisa juga nyeri kepala yang itu berjalannya itu sudah lama, sudah di atas 2-3 bulan, terus makin lama makin berat. Nah makin berat tadi sekali lagi bisa dilihat dari intensitasnya, yang tadinya nggak terlalu ganggu aktivitas, kok sekarang sampai nggak bisa bangun, atau mungkin dari segi frekuensinya makin sering, atau durasinya setiap kali kambuh tambah lama gitu. Kemudian yang berikutnya adalah
older, jadi older age, jadi pasiennya usia di atas 60 tahun. Kenapa? Karena kalau pasien usianya di atas 60 tahun, ada nyeri kepala yang baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya kan siapa sih yang nggak pernah nyeri kepala gitu kan, tapi ini nyeri kepalanya baru nih, nggak kayak biasanya. Biasanya cuma kayak tegang-tegang di sini, kok sekarang kencengnya di semua kepala misalnya, ada perubahan pola. Itu kita harus hati-hati karena usia di atas 60 tahun memang cancer age ya, dan usia-usia tumor gitu, jadi kita harus hati-hati, atau usia-usia penyakit-penyakit yang terkait penuaan kayak stroke gitu-gitu ya, jadi harus hati-hati di situ. Yang berikutnya P progresif tadi seperti yang saya sampaikan, itu jadi mungkin udah berlangsung 2-3 bulan, tambah lama tambah berat, progresif gitu ya, ada pemberatan dari gejalanya. Kemudian yang terakhir adalah itu positional change. Positional change misalnya nyeri kepala yang memberat itu kalau bungkuk. Kenapa? Karena ketika bungkuk atau ketika sujud itu cairan pelumas otak itu dari punggung numpuk semua ke dalam kepala. Jadi bikin volume di dalam kepala ini penuh banget. Nah, kalau itu kok memberat nyeri kepalanya, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu di otak. Kemudian presipitator atau papil edema. Itu presipitator kalau nyeri kepalanya memberat dengan batuk, bersin, atau ngeden. Mengejan ya, jadi itu juga harus hati-hati. Kemudian papil edem, kalau papil edem memang yang meriksa dokter ya, cuman bisa nih kalau pasien biasanya ngerasa pandangannya kabur. Saya kemarin habis kejadian soalnya, jadi pandangan kabur nih kayak apa? Jadi pandangan kabur itu jadi kayak, saya nggak ada astigmatisme, saya ada minus, tapi saya nggak pernah tuh, kalau astigmatisme kan kadang kalau ngelihat cahaya dia ada, jadi ada kayak cross gitu ya, kayak diamond gitu. Nah itu kok kerasa kayak ada itunya gitu. Jadi hati-hati kalau ada itu, misalnya kok ngerasakan gejala-gejala yang ada ini, sebaiknya segera ke dokter gitu. Atau kalau misalnya ya memang tadi nyeri kepala nggak sembuh-sembuh, nggak kelar-kelar udah minum obat, masih nyeri kepala terus, bisa langsung ke dokter. Bahkan ada yang sampai pingsan nggak dok, yang mungkin pernah dokter tanganin yang terkena MOH ini sampai pingsan. Tadi kan dokter juga sempat menyebutkan ada yang muntah juga sampai pingsan itu. Ya. Kalau sampai pingsan, kita kalau di syaraf ngambilnya penurunan kesadaran ya. Jadinya tadinya pasiennya alert, bisa diajak ngobrol gitu. Tiba-tiba kok hilang kesadaran nih gitu. Itu memang salah satu tanda bahaya juga. Jadi kalau ada seperti itu udah langsung ke ini aja. Karena pingsan bisa macam-macam ya. Jadi pingsan bisa memang karena saking sakitnya gitu. Atau bisa juga pingsan itu tadi selain penurunan kesadaran tuh ini. Sebentar, tadi saya mau ngomong apa? Ya intinya sih itu, kalau jadi yang kita, kalau misalnya memang kok ada sampai kayak gitu ada gejala, kan itu berarti ada gejala neurologis ya, bahwa ada salah satu fungsi otak kan memang kesadaran. Kalau kesadaran terganggu, ya udah nggak apa-apa, dibawa aja ke rumah sakit. Oh ya, sama ini kadang ada pingsan itu kalau masyarakat ngelihatnya pingsan, tapi kalau kita ngelihatnya ini jangan-jangan kejang nih. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau misalnya udah ada itu, udah dibawa ke rumah sakit dulu aja, kita cek, kita pastiin, baru nanti tata laksana. Padahal hilang kesadaran, tapi kalau dari dokter mendiagnosa itu kejang gitu ya dok ya? Ada, soalnya jadi memang ada sih salah satu jenis kejang itu dia kayak pingsan gitu dia ada. Cuman masyarakat kan kadang ngelihatnya mengenali itu sebagai pingsan ya. Cuma kadang kita ketika kita ngelihat ininya, oh ini arahnya ke ini nih sebenarnya ke kejang gitu. Jadi kayak dia kayak ngeblank. Kalau pasien saya itu ada ngeblank waktu naik motor tuh gitu. Jadi kalau orang awam kan mungkin bilangnya, iya dok pingsan waktu naik motor, nggak pingsan sih. Dia ngeblank gitu karena memang jenis kejangnya yang jenis. Berarti MOH bisa menyebabkan itu ya dok ya? Berarti bahaya sekali. Bukan MOH. Nyeri kepala yang disebabkan karena ada kelainan di otak gitu. Jadi kalau MOH itu sendiri kan dia bukan nyeri kepalanya karena ada otaknya problem ini, nggak ada tumor, nggak ada pecah pembuluh darah di otak gitu maksud saya. Jadi tapi kok misalnya kok ada gejala-gejala itu tadi, segera ke dokter karena itu tanda bahaya gitu. Jadi takutnya ada something di otak, bukan sekedar MOH ataupun nyeri kepala primer yang belum terselesaikan. Jangan-jangan ada yang lain. Ada yang lain. Gitu. Nah tadi juga ada yang menarik dokter, gejala ini hanya ada yang di usia lebih dari 60 tahun nih dok. Nah kira-kira dari gejala-gejala ini bisa juga terjadi di usia muda, anak-anak ataupun remaja. Nah itu bisa terjadi atau tidak, tapi kita jeda dulu dokter, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami tentunya di Jogja Sehat.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jogja Sehat dan juga masih dengan tema yang sama yakni nyeri kepala. Nah, nyeri kepala yang mungkin sudah dalam tanda kutip warning gitu ya, Dok ya. Sering terjadi di usia lebih dari 60 tahun, yang ini yang perlu diwaspadai. Tapi bisa juga nggak, Dok, terjadi di usia anak-anak, remaja ataupun di usia dewasa yang mungkin di bawah dari usia 60 tahun. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa namanya, ini memang warning sign ini, SNOOPP ini, dia itu nggak harus semuanya ada. Jadi memang salah satunya adalah usianya tua, itu salah satunya nih. Kalau misalnya ada, tadi seperti yang saya sampaikan, orangnya usianya tua, kemudian ada nyeri kepala yang beda dari biasanya, dari yang sebelum-sebelumnya, itu memang kita perlu hati-hati. Tapi bisa juga kalau misalnya usianya muda nih, contohnya pada pasien yang sering, kalau yang muda itu seringnya ini infeksi salah satunya. Jadi antara meningitis ya, radang selaput otak, atau mungkin radang otaknya itu sendiri, atau mungkin ada abses. Abses itu kayak dalam tanda kutip bisul ya, kalau di kulit bisul gitu. Cuman dia kalau di dalam apa namanya otak juga bisa tuh tumbuh, dia kayak bisul, kayak ada apa kantong isinya nanah karena ada suatu infeksi bakteri. Itu juga bisa terjadi, terutama kalau yang pada muda-muda nih gitu. Nah, itu apa nanti dia bisa datang, tidak harus dia usianya tua, tapi bisa dia datang dengan misalnya ada neurologic symptoms, jadi dia ada lumpuh separuh badan, atau mungkin tadi dia ada demam nih, kayak kalau pasien ke abses kan contohnya salah satunya pada pasien TBC misalnya kayak gitu, dia ada batuk lama nih yang nggak sembuh-sembuh, nggak pernah diobatin gitu, terus ada kayak kalau malam suka agak demam-demam, tapi nggak yang demam terlalu tinggi sambil keringat malam gitu, tapi belum pernah diperiksain, ntar tahu-tahu kok nyeri kepala, terus habis itu disertai dengan lumpuh separuh badan gitu. Hati-hati. Nah, itu perlu apa namanya, walaupun usianya muda, karena TBC bisa menyerang siapa saja, infeksi bisa menyerang siapa saja, bisa diperiksakan ke dokter. Yang penting ada salah satu atau salah dua dari ini, nggak harus semuanya ada. Gitu. Oke, baik. Muda, anak-anak, remaja perlu juga untuk konsultasi ke dokter kalau misalnya sudah ada ini tadi ya, Dok, salah satu salah dua dari ini. Jadi nggak usah menunggu nanti usia 60 tahun ya. Oke, berarti ini bisa menyerang berbagai usia ya, Dok ya. Ini tadi cuma kita sebutkan usianya 60 tahun karena tadi kalau 60 tahun memang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah karena dia cancer age, apa usia-usia yang banyak tumor, atau dia juga yang penyakit-penyakit degeneratif. Emang lebih gampang sakit ya kalau udah lansia dibanding kalau kita masih muda istilahnya gitu. Oke, berarti lagi-lagi soal pola hidup juga, Dok. Kalau misalnya masalah anak-anak, remaja dan dewasa gitu ya, Dok ya. Rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan mengelola stres itu yang penting. Kalau di anak-anak remaja zaman sekarang itu kan OVT, Dok, kebanyakan. Iya, overthinking. Nah, itu kan bisa memicu juga ya, Dok ya, berarti ya. Betul sekali tadi. Kalau nggak ada olahraga, makan makanannya juga lebih memilih untuk yang fast food. Nah, itu pastinya akan mengarah ke situ juga gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau apa namanya, tadi nanti mungkin lain kesempatan kita bahas lebih banyak ya. Cuman ada juga tuh misalnya apa namanya, salah satunya ini penyebabnya nggak jelas ya. Cuman salah satunya ada nyeri kepala itu istilahnya idiopatik. Jadi kalau kita nyebutnya pseudocerebral tumor. Jadi kayak dia rasanya tuh seperti nyeri kepala tumor tapi nggak ada apa-apa gitu. Itu kadang-kadang datang itu dengan pasiennya salah satunya gemuk ya. Jadi kegemukan memang tidak diketahui secara pasti. Judulnya idiopatik nih namanya. Saya tapi agak lupa lengkapnya namanya nyeri kepalanya. Depannya idiopatik. Artinya tidak diketahui penyebabnya gitu, tapi salah satu faktor risikonya adalah pasiennya gemuk gitu. Itu ternyata bisa obesitas. Ya, obesitas, overweight, obesitas lah gitu. Itu tentunya kalau dia gaya hidup nggak sehat gitu ya, lebih mudah overweight, lebih mudah obesitas. Buat yang muda-muda itu juga bisa hati-hati nih, bisa takutnya kalau kena ada gangguan ini. Ya di samping kalau misalnya obes atau overweight juga bikin peredaran darah jadi nggak lancar ya. Sekali lagi peredaran darah nggak lancar bisa bangun tidur terus rasanya kepalanya sakit karena peredaran darahnya nggak lancar. Oke, baik. Terakhir dokter, mungkin ada yang perlu dokter sampaikan kepada pemirsa di mana berada terkait dengan kesehatan, terus kemudian bagaimana untuk mengelola hidup ini agar hidupnya lebih sehat, manajemen kehidupan ini agar terus sehat dan juga menghindari
menghindari yang namanya nyeri kepala itu, dokter? Oke. Mungkin pesannya untuk menghindari nyeri kepala, pertama harus perhatikan dulu apakah nyeri kepala yang Anda alami itu ada tanda-tanda bahayanya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya memang ternyata punya nyeri kepala, kok sering kambuh, nggak sembuh-sembuh, sebaiknya segera bertemu dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk dilacak apakah ada kemungkinan sesuatu yang parah, atau juga untuk supaya pemberian pengobatannya itu holistik ya, jadi komplit gitu istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya juga kalau ternyata sudah terlanjur kena MOH, perlu diingat bahwa ini bukan kesalahan Anda, karena siapa sih yang nggak pengen nyeri kepalanya cepet hilang gitu kan. Jadi jangan dipikirin, jangan menyalahkan diri sendiri, karena kalau makin stres nih makin nggak sembuh-sembuh nanti. Cuman kalau misalnya memang sudah ada kemungkinan kena MOH ini, silakan berkonsultasi dengan dokter Anda untuk memanage supaya nyeri kepalanya itu bagaimana menurunkan obat yang memicu nyeri kepala dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya nyeri kepalanya tidak kambuh. Salah satunya dengan hidup sehat dan mungkin juga terapi-terapi yang selain obat, kayak terapi relaksasi, seperti itu contohnya. Oke, baik dokter. Nah, ngobrolin soal nyeri kepala ini bikin membuka wawasan kita makin luas nih dokter. Dan juga untuk pemirsa dimanapun berada, kalau sudah merasa pusing 7 keliling jangan panik, tapi juga jangan disepelekan, langsung konsultasikan ke dokter. Dan juga yang terakhir nih dok, terima kasih kepada Dr. Risito ya. Ya betul. Panggilannya Dr. Sito. Oke, atas pemaparannya yang luar biasa terkait dengan nyeri kepala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Akhirnya saya Nurma Sinta mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.